Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 9. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian topologi mesh. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Jai Islam Amin dengan NIM 2021 220 5143 dan teman-teman saya Daiwan Putra NIM 2021 220 5157. Dan ada Laode Alfriansyah dengan NIM 2021 220 5179. Baik, pengertian topologi mesh. Nah, topologi mesh sendiri merupakan sebuah jaringan komputer yang mana untuk membentuk koneksi antara perangkat komputer akan saling berhubungan secara langsung pada satu jaringan saja. Anda juga harus tahu bahwa untuk topologi jenis ini atau seringkali disebut sebagai topologi jala, untuk masing-masing komputer hanya ada pada satu dalam jaringan bisa berkomunikasi secara langsung. Kelebihan dan kekurangan. Untuk setiap jaringan pasti memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Untuk itu, ada baiknya jika Anda mengetahui kelebihan dan kekurangan terlebih dahulu. Nah, untuk kelebihan topologi mesh. Baik, untuk kelebihan topologi mesh yaitu yang pertama, yaitu topologi ini mampu melakukan pendeteksian pada gangguan maupun kesalahan yang terdapat pada jaringan dalam waktu yang lebih cepat dan tepat. Dengan hal ini, kita akan mendapatkan informasi ketika jaringan mengalami kesalahan atau gangguan. Dapat ditingkatkan sebuah kebutuhan untuk keamanan pada data jaringan dapat disaring menggunakan jaringan mesh topologi ini. Nah, dengan hal ini juga, maka penggunaannya bisa untuk meningkatkan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Kemudian tidak berpengaruh pada komputer lain. Nah, keunggulan yang ditawarkan oleh topologi ini yaitu apabila salah satu dari komputer mengalami permasalahan dari segi jaringan, maka untuk komputer yang lain tidak akan terpengaruh. Oleh karena itu, banyak orang yang merasa sedang menggunakan topologi ini, karena ketika satu komputernya mengalami masalah, tidak akan merembet ke komputer yang lain. Pengiriman data lebih cepat. Jika berbicara mengenai pengiriman data, maka untuk topologi mesh cenderung lebih cepat karena topologi ini memiliki hubungan dedicated link yang mana untuk datanya bisa dikirimkan secara langsung pada komputer. Salah satu tujuannya yaitu supaya proses pengiriman lebih cepat tanpa harus melalui beberapa komputer yang lainnya. Kemudian untuk kekurangan topologi mesh. Nah, kekurangan topologi mesh ini yaitu proses instalasi rumit dibalik dari proses instalasi yang tergolong rumit. Wajar saja jika masih banyak orang yang kurang tertarik untuk menggunakan topologi jenis ini. Sementara itu, untuk proses instalasinya ini harus dilakukan orang yang sudah ahli pada bidang komputer jaringan. Sehingga untuk kita yang masih awam terhadap komputer network, sebaiknya tidak menggunakan topologi ini. Kemudian biaya yang dikeluarkan lebih banyak biaya yang dikeluarkan di topologi mesh ini, karena cenderung lebih banyak karena mengingat bahwa jumlah kabel yang digunakan pun juga cenderung lebih banyak, sehingga biaya yang dikeluarkan seringkali membuat kantong penggunanya jebol. Tidak bisa digunakan dalam sehari-hari meskipun sudah mengeluarkan biaya yang tidak murah. Namun sayangnya topologi ini tidak dapat digunakan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari para penggunanya. Nah, salah satu penyebabnya yaitu karena topologi ini memiliki jaringan yang tidak praktis. Oke, next video selanjutnya. Baik, cukup sekian dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iwan Putra, NIM 2021 2205 157. Di sini saya akan menjelaskan sedikit menggambarkan mengenai perakitan topologi mesh. Baik, untuk langkah pertama, kita siapkan dulu di sini untuk switchnya. Kita siapkan 5 switch. Dan 5 PC. Kita
siapkan 5 PC. Nah, baik, di sini untuk kabelnya, untuk switch ke switch kita pakai kabel cross. Kita pakai kabel cross di sini. Gunanya kabel cross ini untuk menghubungkan dari switch ke switch. Nah, kita buat dia seperti bintang seperti ini untuk switchnya. Nah, langkah selanjutnya kita rakit untuk kabel PC ke switch. Kita pakai kabel cross. Di sini kita klik kabel crossnya, langsung kita sambungkan ke switch. Sambungkan seperti ini.
kita rapikan dulu. Nah, kurang lebih seperti ini langkah perakitannya. Mungkin itu saja yang dapat saya praktekkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laudi Alfriansyah dengan NIM 2021-2205-179. Nah, di sini saya akan melanjutkan dari gambaran topologi. Di sini saya akan membuat sebuah IP di masing-masing PC atau komputer. Yang pertama kita buat di komputer pertama, yaitu IP-nya 192.168.33.01. Kemudian di PC kedua lagi kita menambahkan IP dengan IP yang sama, cuma di ujung atau di akhir kita ganti dengan 02 atau IP di PC kedua. Begitu terus pada komputer ketiga, keempat, dan kelima. Oke, jika semua PC sudah memiliki IP, sekarang kita melakukan proses tes. Kita melakukan tes. Kita tes dari sini ke sini. Oke, dia sukses kan? Dia muncul sukses. Kemudian dari komputer ini ke komputer sini, dia juga sukses. Kemudian dari sini ke sini juga. Dia sukses. Kemudian dari sini ke sini itu juga sukses. Muncul gambar sukses di sini kan. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan atau yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.